Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi menyapa dari GKJ Purworejo kembali hadir. Dan pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memberikan waktu kita pagi hari ini untuk kita disegarkan oleh firman Tuhan yang senantiasa akan menolong kehidupan kita untuk kita bisa berjalan, untuk kita bisa melakukan banyak hal seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka dari Kejadian 13, kisah Abraham yang pada waktu itu masih bernama Abram dan keponakannya Lot. Mari memperhatikan Kejadian 13. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat Misbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Segala harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah Mesbah di situ bagi
Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemajuan teknologi sekarang ini memang banyak memberikan kepada kita perubahan-perubahan. Segala sesuatu sudah bisa dijadikan terlihat atau nampak sangat indah. Misalnya kamera foto itu kalau memang HP-nya itu HP yang bagus, ada fitur kameranya yang memang bagus, ya nanti hasilnya akan bagus. Terkadang tidak seperti yang sesungguhnya, tidak seperti aslinya. Nah, yang seperti itu kemudian di masyarakat kita biasa juga menemui, oh ternyata ya begitu ketemu kok beda dengan yang ada di gambar. Atau mungkin juga bukan foto diri, tetapi banyak pemandangan misalnya, kok nampaknya indah gitu. Sempat melihat itu di upload-uploadan sedang berada di atas awan. Tapi kemudian ada yang kesana, ternyata loh kok beda, tidak seperti yang pernah saya lihat di media-media. Nah, saudara, kadang-kadang mata kita bisa tertipu dengan apa yang terlihat baik. Terkadang kita tertipu, terkadang kita terkecoh, lalu mungkin kita mengambil sesuatu dari apa yang tampak itu. Nah, hari ini kita melihat kisah dari Abram dan Lot. Di Kejadian dikisahkan di sana bagaimana mereka memiliki kekayaan yang luar biasa, termasuk dengan ternak-ternak mereka. Sehingga karena ternak ini bukan benda mati, benda hidup, bukan benda hidup tapi makhluk hidup yang harus diberi makan. Nah, karena saking banyaknya ternak itu, mereka kehilangan tempat untuk memberikan makan kepada ternak-ternak itu. Sehingga para gembala Abram dan para gembala Lot ini mereka bertengkar untuk bisa mendapatkan tempat bagi ternak mereka. Nah, saudara, Lot kemudian ditawari oleh Abram. Tidak usah bertengkar, tidak usah ribut-ribut. Sekarang kita berpisah saja. Lot diberikan kesempatan untuk memilih tempat terlebih dahulu. Lot ini keponakannya Abram, tetapi Abram memberikan kesempatan bagi Lot. Jika kamu ke kiri, maka aku ke kanan. Jika aku ke kanan, maka kamu. Jika kamu ke kanan, maka aku ke kiri. Jadi yang terlebih dahulu adalah Lot. Nah, dilihatnya tempat itu sejauh mata Lot ini memandang, lalu dia memperhatikan yang namanya lembah Yordan ini banyak airnya, dan ini pasti menjanjikan sesuatu yang baik. Dan Lot kemudian memutuskan untuk mengambil lembah Yordan yang subur, yang nampak indah di mata. Tetapi agaknya ada satu sisi yang dia lupakan dengan mempertimbangkan bahwa tempat itu di mana nanti dia akan menetap itu dekat dengan daerah yang namanya Sodom. Sebuah kota yang terkenal dengan kejahatannya, terkenal dengan dosanya. Nah, saudara, kita bisa berefleksi dari kisah ini bahwa satu, mari melihat Lot melihat lembah yang subur dan langsung tergiur. Ia memilih berdasarkan apa yang tampak, dan itu tampak indah, menguntungkan secara material. Dan ia memberikan keputusan berdasarkan pandangan lahiriahnya, apa yang memang nampak dengan matanya. Dan ia memutuskan itu, tetapi keputusan yang diambil ya hanya berdasarkan pandangan lahiriah. Seperti tadi saya mengatakan, kadang-kadang yang nampak dengan mata lahiriah kita itu tidak seperti yang sesungguhnya terjadi.
Nah, keputusan yang diambil oleh Lot, pandangan lahiriahnya ini ternyata di akhir kisah kita bisa melihat bagaimana Sodom, Gomora, termasuk kemudian istri Lot ini dimusnahkan. Karena yang dikedepankan adalah bagaimana ia melihat sesuatu yang indah secara materi. Keputusan berdasarkan pandangan lahiriah. Tidak kemudian memperhatikan apa yang sesungguhnya menjadi pertimbangan moral dan spiritual. Mengabaikan pertimbangan-pertimbangan itu. Sehingga Lot yang adalah orang benar, tetapi dia terpengaruh negatif dengan lingkungan yang juga berdampak buruk. Bukan hanya kepada dia, tetapi dengan keluarganya. Dan ini mengingatkan kepada kita, bagaimana kita harus selalu mempertimbangkan dampak-dampak yang terjadi dengan apa yang ada di sekitar kita. Saudara, yang kita bisa belajar adalah apa yang diteladankan oleh Abram, kerendahan hati Abram. Abram menunjukkan kerendahan hatinya dan kepercayaannya penuh kepada Tuhan. Ia rela memberikan yang pertama kepada Lot untuk bisa memilih tempat, dan ia percaya bahwa ketika sisa-sisa itu diberikan kepada si Abram, dia percaya Tuhan memimpin dimanapun dia diberi tempat. Ketika dia mau bersama-sama dengan Tuhan, dia yakin bahwa dari sana Tuhan akan mencukupi. Dan kesudahan dari keputusan Lot, akhirnya pilihan ini memberikan masalah, dan ia harus berurusan dengan begitu banyak pergumulan sampai kemudian kehancuran Sodom dan Gomora. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari belajar dari kisah ini supaya kita tidak tergoda dengan penampilan-penampilan luar. Jangan mudah kemudian kita tergoda oleh apa yang nampaknya indah, menguntungkan dari luar tanpa kita mempertimbangkan ada faktor lain. Bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang benar, nilai-nilai kekristenan, moralitas, etika, nilai-nilai spiritual yang kita harus pikirkan bukan hanya sekarang, tetapi dampak jangka panjang terhadap kehidupan kita, mungkin terhadap kehidupan saya, mungkin juga bagi keluarga kita. Dan mari percayakan hidup kita sepenuhnya di dalam Tuhan. Percayakan kehidupan kita sama seperti Abram mempercayakan hidupnya kepada Allah, kepada penyertaan tangan Tuhan. Serahkan segala keputusan dan rencana hanya pada Tuhan, karena hanya Dialah yang mampu memimpin dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dunia kadang-kadang penuh dengan tipu-tipu. Karena itu, mari melihat dengan benar supaya apa yang terjadi dalam kehidupan kita pun benar di hadapan Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita. Amin.